Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mengisi kajian kembali. Sebetulnya rencananya bukan saya, tapi saya telah menyampaikan, memberitahu ke Mas Balinya. Judulnya adalah Mengapa. Ini judul lagu kalau nggak salah. Judul lagu. Jangan-jangan terpengaruh juga nih sama lagu. Baik. Rekan sekalian, sampai hari ini kita tidak akan pernah selesai bertanya, mengapa kok begitu banyak ulama yang dianggap ulama saat ini dari berbagai belahan dunia. Begitu banyak sekali. Bahkan yang terpelajar pun, yang dianggap tokoh agama melalui jalur akademis juga terus melimpah. Penghafal Quran juga melimpah terus. Bahkan saya pernah browsing, teman-teman sekalian, suruh ChatGPT ngitung. Nah, ngitungnya itu sebetulnya jumlah lulusan atau orang yang disebut penghafal Quran ini berapa sih jumlahnya? Coba cari seluruh pondok pesantren atau universitas perguruan tinggi Quran atau apapun lah namanya. Mau tahu teman-teman jawaban ChatGPT itu sekarang ini orang yang berstatus ini hampir kurang lebih ya dari 2 miliar itu ada 20 juta orang dari seluruh dunia ya, banyak sekali ya, orang-orang yang memahami dan juga para penghafal Quran. Wajar di Indonesia teman-teman sekalian, pondok-pondok tahfidz itu banyak ternyata. Mantan penasihat Arimate Gajah, Ustaz siapa namanya? Buya Askar. Buya Askar itu punya 200 pondok di seluruh Indonesia. Satu orang loh, program penghafal Quran. Jadi wajar saja jumlah itu begitu. Jadi logikanya nih, hari ini ada jutaan, puluhan juta pewaris Nabi, ada puluhan juta penghafal Quran yang seharusnya, logika saya sebagai orang yang umi dalam bidang agama, seharusnya ada 20 juta akhlaknya mirip Nabi karena Qurannya di sini. Ya. Harusnya ya, logika saya orang yang umi, jarang baca Quran, kemudian tidak pernah tersentuh bidang agama. Kan wajar pertanyaan itu. Bisa dibayangkan teman-teman, profesor, doktor di bidang agama, jenjang pendidikannya, waduh, berat. Saya saja master aja ngap-ngapan, lalu sambil kerja kan, hampir-hampir aja nggak diselesaikan, keburu malas. Tugasnya berat-berat, apalagi ini profesor, banyak loh bergelimpangan yang lulusan agama. Mengapa? Pertanyaannya, yang membayat Al-Mahdi itu hanya 313 orang. Ya, ini lebih fokus ke situ. Dari sekian banyak pemegang Quran, doktor, saya pernah bertanya juga, berapa banyak sekarang ini doktor lulusan hadis, doktor hadis di dunia? Ternyata ada ribuan. Saya lupa apa puluhan ribu ya, saya puluhan ribu kayaknya. Masya Allah, orang begitu hebat ya.
pemegang hadis. Ya. Artinya hafal hadis semua. Makanya jadi dokter. Yang tidak mudah lah teman sekalian dokter. Karena saya pernah sampai S2, itu pun nggak apa-apa. Kalau bukan orang cerdas ya. Orang lihat kayak saya susah ngambil gelar dokter itu. Jadi begitu lengkap sekali. Status sosial yang sekarang majority dibandingkan dengan masa lalu. Bayangkan, ahlul kitabnya lebih lengkap dibandingkan dengan ahlul kitab ketika Nabi lahir. Para Nabi lahir. Semua ilmu ada sekarang. Termasuk khusus doktor hadis, khusus doktor Quran, khusus doktor syariat. Wah, lengkap sekali. Baik. Lalu pertanyaannya, mengapa kok mereka tidak mengenal Al-Mahdi? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, langsung saya gelari doktor. Karena ini jawaban yang sulit sebetulnya. Ya. Lalu mereka kenapa tidak mengenal Al-Mahdi? Padahal mereka pegang hadis. Baik, kita akan mencoba jawaban yang sederhana dari mungkin pertanyaan yang tidak pernah kita bahas ya, atau tidak pernah kita mencoba bertanya kepada kita. Rekan sekalian, yang pertama, ini masalah hidayah dan terseleksinya 313 angka itu. Bayangkan rekan sekalian, 313 itu adalah angka kecil sekali. Kecilnya 0,0000 sekian persen. Yang susah kalkulator pun ngitung. 313 dibagi 2 miliar orang. Kalkulator hangin. Kenapa? Karena susah persentasenya. ChatGPT juga bingung. ChatGPT bilang, kasih jawab pertanyaan lain deh, jangan yang begini. Oke ya. Saking kecilnya, ini kan aneh. Padahal kalau kita tanya, rindu nggak, ingin nggak membait Al-Mahdi? Wah, tidak ada yang tidak menjawab tidak ingin. Wah, itu ingin sekali, itu kehormatan, dan saya sedang berjuang. Makanya saya bikin kelompok ini, kelompok itu segala macam. Bahkan ada saya saat pertemuan di Jember, ada satu kelompok majelis loh. Ormas sudah jadi ormas. Dan cabangnya di mana-mana, tapi tidak terlalu menonjol. Dia sudah menyiapkan 313 orang yang akan membayar. Jadi hebat sekali, daftarnya sudah ada. Sampai saya bingung, hebat juga ya. Oh jadi ya pusatnya di Palembang, punya gedung sendiri. Tapi memang organisasinya sekali lagi tidak terlalu menonjol. Kalau kami katanya lebih banyak bergerak silent. Sudah mempersiapkan. Oh jadi Ustaz di kelompok sudah mempersiapkan orang. Sudah melatih dan mempersiapkan. Sebentar. Dalam hati teman nggak mau nyinggung saya. Oh berarti ini Al-Mahdi seperti pemilihan lurah. Kok tim yang akan menunjuk memaksa kok pilihan manusia? Ini yang saya kadang-kadang bingung mereka ini. Loh. Bukannya ini urusan Allah. Nah, banyak keanehan-keanehan. Alhamdulillah kita tidak pernah mengklaim, kita tidak pernah menyatakan itu ini. Yang kita sampaikan hanya menyampaikan mimpi. Walaupun ada menyebut-nyebut kita, tapi kan ada mubasyiratnya. Bukan karena keinginan kita. Dan bahkan ketika kita berjuang mendirikan Majelis Gajah, sedikit pun tidak pernah terpikir akan jadi itu, ini, dan sebagainya. Yang terpikir oleh saya,
wallahi, ya, supaya teman-teman paham dari awal. Saya hanya, ini sudah ujung akhir zaman. Ini Al-Mahdi zaman kita. Sebentar lagi Dajjal. Kasihan umat tidak tahu. Berarti akan mulai banyak hal-hal yang sifatnya out of the box. Kasihan. Nah, bismillah, saya mendirikan majelis belajar. Ini harus ada organisasinya. Sebab kalau sendirian nanti nggak didengar, susah. Nah, maka lahirnya pun itu saja tujuannya. Karena kita yakin Al-Mahdi simpulan dan sudah memang yakin, maka ini harus diperjuangkan ini. Itulah tujuan kita. Ya ada pikiran kita mau itu ini, nggak terpikir sama sekali. Bahkan yang terpikir hanya, loh ini kok umat tidak tahu ya, mayoritas. Nah itu saja. Baik, hidayah milik Allah, bukan hasil kecerdasan. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk rahmat-Nya. Ini dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 105. Jadi hidayah itu milik Allah, bukan rekayasa manusia. Bahkan bisa jadi teman-teman sekalian, nanti yang membayat Al-Mahdi tidak ada satupun penghafal Quran, tidak ada satupun profesor doktor di bidang agama. Bisa jadi demikian, tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun kiai, bisa jadi tidak. Profesor di bidang agama ya, beda. Kalau profesor di bidang ekonomi atau sains, bisa jadi dalam bidang agamanya umi. Jadi dianggap bukan ahli agama. Jumlah 300 orang yang membayar Al-Mahdi bukan kebetulan. Angka ini sama dengan jumlah pasukan Badar. Sesuatu yang fenomenal. Badar itu fenomenal. Menjadi kebanggaan umat Islam. Bayangkan, disinilah malaikat membantu turun. Berapa ribu ya di pasukan Badar? 1000 ya. Simbol kaum muklisin. Yang terpilih bukan karena jumlah atau kedudukan, tapi karena ikhlas dan kesiapan rohani. Maka rekan-rekan sekalian, jangan berhayal kita akan jadi bagian orang yang membayar jika tidak memenuhi syarat ini. Muklisin orang yang apa? Ya. Kalau mukhlasin, ya tanya sedikit lah. Oke. Jadi rekan sekalian, perang Badar itu simbol kekuatan ilahi. Dengan orang-orang yang lemah, dianggap lemah waktu itu. Tetapi gemilang. Kenapa? Karena semua 313 ini orang yang ikhlas dan bersih secara rohani. Maka rekan sekalian, jadilah orang-orang seperti ini karena ada isyarat dari Allah, jumlah yang akan membayar itu 313. Berarti kita harus masuk kualifikasi ini. Dan tidak mungkin bim salah bim atau hanya ada di grup. Mereka harus betul-betul orang yang terlatih, terutama membersihkan penyakit rohani dan menjadi orang yang kuat. Dan yang penting berarti 313 ini orang yang kebersamaannya tidak akan diragukan. Kenapa rekan sekalian?
Keringat saat mereka datang dan isu Al-Mahdi akan dibanyak. Pasukan tentara di sana, Arab Saudi terutama, mencari orang-orang yang disebut dengan Al-Mahdi, dan juga 313 orang dicari pasti. Karena zaman saat itu zaman tinggi-tingginya teknologi, semua terbacalah berkomunikasi seperti apa. Makanya ada dalam hadis kan. Setelah dibanyak, ada lagi pasukan yang lain. Dan Allah tenggelamkan. Bayangkan. Jadi sulitnya membayat Al-Mahdi saat itu. Sehingga orang yang Allah berangkatkan itu harus orang-orang yang sudah memiliki kepastian, punya sifat karakter seperti yang ikut dalam pasukan Badar. Maka isyaratnya, kenapa Nabi yang membayat Al-Mahdi itu sejumlah pasukan Badar? Ternyata ada isyarat kuat di situ. Terusan, Rasulullah bersabda, akan keluar Al-Mahdi bersama 313 orang seperti jumlah sahabat Badar. Mereka akan membayat di antara rukun dan makom. Jelas hadisnya ya. Artinya Allah yang memilih siapa yang mengenal Al-Mahdi. Bukan ilmu duniawi, bukan sanad keilmuan. Nah, jangan berbangga-bangga dengan sanad keilmuan. Bukan posisi ulama, tapi cahaya hidayah yang akan memberikan kepada mereka yang bersih hatinya. Karena sekalian, ternyata nantikan penjelasan. Mereka lah yang disebut dengan kelompok Ghuraba yang akan membayar. Nanti ya, secara kitabiahnya kita akan gali. Mereka sudah takdirnya memang. Kelompok Ghuraba inilah yang akan sekaligus membayar Al-Mahdi. Mereka inilah yang disebut dengan Ghuraba. Karena Ghuraba itu bukan hanya lisan, tetapi perilakunya harus memenuhi 2 syarat. Ternyata dari sisi kaidah itu, misalnya bicaranya sesuatu yang aneh, perilakunya juga sesuatu yang aneh. Saya kemarin ke pengobatan pasdu. Jadi darahnya setengah botol aqua disedot, diambil. Ya. Makanya saya kekurangan darah sekarang. Ya, tolonglah masih ada ayam 3 lah. Saya sedot darahnya sekarang. Dia mengatakan begini. Sepertinya sih orang yang memahami agama, saya lihat ya. Ya, bisa jadi ustaz barangkali ya, walau. Saya bilang, percaya mimpi nggak? Ah, itu khayalan mimpi. Begitu. Khayalan. Saya nggak percaya mimpi. Begitu, masa. Ya. Jadi memang asing di tengah-tengah masyarakat itu. Tidak hanya lisan terkait dengan dakwahnya atau pergerakannya atau ucapan tadbilah. Karena sekalian, Allah yang memilih ya tadi ya. Bukan ulama, orang ilmu atau bukan ahli sanad. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, bukan mata yang buta. Nah itu. Jadi mereka baca semua kitab, semua harus baca, bukan buta. Mereka pintar-pintar semua. Tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Tuh. Jadi walaupun sanadnya guru saya sampai Rasulullah. Keren kan? Kitabnya segudang. Jadi tidak buta mata, tapi buta hati. Ulama dan hijab ilmu. Nah ini dia. Ulama ada 2. Ada Rabbaniyun dan Duniawiyun plus Kuburiyun.
Rabani. Ya istilah baru lah, nggak apa-apa. Rasulullah sudah membuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak ulama yang fasih lisannya, tapi kosong hatinya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Bukan berarti ilmu tidak ada, bukan. Tapi intisarinya sudah hilang. Rohnya sudah hilang. Manusia banyak, tapi tidak ada cahayanya. Begitulah kira-kira. Gelap. Makanya jangan banyak panas-panasan. Ini mas saya bilang, hitam loh, jangan panas-panasan. Jadi gelap. Tidak ada cahaya. Tapi Masya Allah, nanti di surga jadi cahaya. Jadi penerang ya. Kulitnya hitamnya sekarang ini luar biasa nanti ya. Ya. Jadi modal nanti. Imam Al-Ghazali dalam Ulumuddin menjelaskan, ilmu itu ada dua. Ilmu lisan yang menjadi hujah atas manusia, dan ilmu hati yang menjadi cahaya hidayah. Ya. Oke, mereka pintar berhujah di atas manusia karena punya dalil, punya hujah. Hafal. Hadisnya nomor sekian ada di sini, nomor sekian Quran sekian. Waduh, ada kan? Ustaz yang pintar banget tuh, gimana caranya menghafal ya? Itulah hujah di atas dunia. Tapi urusan pembayatan, urusan hal-hal yang besar, ilmu hati yang akan membuka hidayah. Bukan mereka. Ulama yang tidak mengenal Ahmadiyah adalah ulama lisan yang ilmunya hanya berhenti pada teks tanpa nur. Allah Maha tahu siapa saja di antara 2 miliar orang yang jujur, yang muklisin, yang mukhlas, yang betul-betul ada kebanggaan di dalam dirinya oleh Allah. Contoh, ini yang kita sering tidak masuk akal. Kenapa kok orang biasa-biasa, jarang tahajud, kemudian juga sholatnya mungkin sesekali bolong, baca Qur'annya biasa-biasa, banyak sekali ya. Yang saya bingung, kenapa mereka terpanggil untuk uji? Bukan dokter-dokter lulusan hadis, karena jelas dalam hadis itu, jelas juga dalam hadis yang lain, bahwa ini sudah ujung akhir zaman. Mereka itu dokter lulusan hadis begitu bergelimpangan saat ini di mana-mana. Tapi yang kita heran, mereka tidak menyadari bahwa Al-Mahdi sudah muncul, bahwa ini sudah ujung akhir zaman, bahwa seharusnya bergerak mengingatkan tentang Dajjal dan sebagainya. Tapi mereka asik dengan undangan dari mana-mana, kajiannya hanya itu-itu saja. Jelas, artinya mereka itu hanya ulama lisan. Ya. Dan luar biasanya tadi, loh, kok yang bergabung di sini pertama culun-culun, sederhana-sederhana, punya masa lalu semua, ya. Tapi ternyata saya melihat ada cahaya di situ. Contoh orangnya, masya Allah, ternyata ini orang-orang ikhlas betul. Dan sebagainya lah. Saya kalau memuji takutnya terbang semuanya. Mereka tidak menembus hikmah di balik nas. Hikmahnya jadi hanya hafalan saja. Untuk dites jadi dokter. Hafalan. Maka ketika Al-Mahdi muncul bukan dengan gelar ijazah atau sanad formal, mereka tidak akan mengenal. Jadi dengan gelar itu tidak akan mengenal. Ya. Baik, Arab Saudi dan paradoks ilmu tanpa nur.
Rekan sekalian, saya sempat berpikir, ini kan Makkah, Madinah, Arab Saudi ini gudangnya ilmu kan. Karena ilmu dari situ sumbernya. Banyak ulama kita belajar ke situ. Bahkan sudah ada jutaan orang yang bergelar RC dan gelar doktor dan sebagainya dari Timur Tengah. Tapi kenapa ketika kita tahu bahwa Guru Balaya akan membaiat Al-Mahdi, kenapa kok mereka tidak ada, seolah-olah tidak tidak dikasih hidayah? Seharusnya kan ada mungkin puluhan juta yang bayar, karena di Arab Saudi sekarang banyak juga disebut dengan ulama, banyak disebut ya. Mereka punya muridnya, punya banyak, akan tahu Al-Mahdi akan dibayar. Seharusnya rame-rame semuanya. Mungkin melebihi ketika haji terjadi, karena semua orang merindukan. Saya yakin dari seluruh pikiran, hati, perasaan, keinginan orang ingin, pasti saya siap membayar, kalaupun harus jual rumah, saya siap menguras tabungan, pasti itu. Karena itu fenomenal sekali dalam banyak hadisnya. Arab Saudi disebut gudang ilmu karena di sanalah lahir ribuan hafiz Quran, ahli hadis, dan lembaga syariah. Tapi bukan tempat yang suci secara otomatis, karena Allah menguji tempat itu pula. Jadi itu tempat ujian juga loh. Dan sekarang ujiannya muncul lagi dengan dibangunnya tempat-tempat wisata yang semuanya punya nilai syubhat. Dekat lagi dengan Madinah, tidak jauh, ratusan kilo saja. Nabi bersabda, akan dibayat orang laki-laki di antara kaum rukun makom. Lalu diutuslah pasukan dari Syam untuk memeranginya. Maka mereka dibenamkan di padang pasir. Orang yang di luar jazirah juga, gudang ilmu juga Syam. Jadi mereka justru menyerang Al-Mahdi. Kan aneh bin ajaib. Coba ya teman-teman sekalian, gudangnya ilmu justru akan nangkep Al-Mahdi. Kan ini ada suatu paradok. Paradok tahu? Bingung paradok. Ini kita di daerah sini tambang emas. Ya masyarakatnya pada lapar di sini, kurus kering, kan paradok. Aneh nih. Iya, itu paradok. Ya. Janggal. Pasukan berasal dari Jazirah Arab, artinya kekuasaan di sekitar Hijaz tidak mengenal, bahkan menentang Al-Mahdi. Ya. Pasti dia mengatakan ini palsu, ini sesat, ini informasi tentang akan dibayar itu menyesatkan, jangan didengar. Begitu pasti nanti dia umumkan itu, kirim pasukan. Kan aneh, karena di sana gudang ilmu. Logika kita seharusnya mereka yang paham Al-Mahdi, bukan kita. Oke, jadi paradoks kan. Mengapa? Karena sistem politik dan keulamaan mereka sudah terpadu dengan kekuasaan duniawi. Itu jawabannya. Sehingga ketika Al-Mahdi datang membawa tanzil baru atau realitas, yakni penerapan syariat secara penuh, mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap status quo. Apa itu status quo? Raja. Bayangkan kalau Al-Mahdi diterima, runtuh semua. Ya tentu para orang-orang yang duduk-duduk, para pemimpin raja itu, wah enak banget nih. Kita gimana, keluarga kita semua begitu. Karena urusan duniawi, sudah semua duniawi. Kalau orang yang sudah terpinggirkan urusan duniawi, seharusnya tidak berani menentang Allah. Oh iya, ada benar Al-Mahdi. Sudah kita mengalah saja. Kita sudah bergenerasi, masa sih ini dari Allah, nggak bisa ditentang. Harusnya kan begitu. Bahkan harusnya membayar, atau minimal gini, kita angkat Al-Mahdi aja. Udah, tapi kita tawar-menawar lah. 70% tetap kita yang berkuasa. Nah, minimal
minimal gitulah harusnya kan? Supaya kita tidak ditinggalkan. Kan ini nggak diperangi, bahkan mau dibunuh berarti kan. Imam Ibnu Katsir menulis, orang itu menentang karena mereka tidak mengenalnya dan takut kehilangan kedudukan mereka. Tuh jelaskan. Dalam Al-Hinayah fi Al-Fitan halaman 35 juz 1. Lihat, jelas sekali. Karena urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan, ujlahlah untuk serius menguji kita. Mampu nggak orang ini meninggalkan dunia? Makanya kita sekarang sudah paham. Dari banyak mimpi, bukan 1, 2, mimpinya sudah tawatur. Insya Allah nama-nama itu saat ini ya, orang yang tergabung di Majelis Gajah dan dalam mimpi ya, sekali lagi bukan mengklaim, dan sebagian sudah di tanah Rasulullah ya. Jadi wajar. Kenapa? Karena ya mereka sudah seperti ini, meninggalkan urusan dunia. Sudah selesailah urusan dunia. Kita hanya berpikir bagaimana kita membersihkan dosa kita. Kita hanya berpikir bagaimana kita ke zero kembali. Ujungnya adalah bagaimana kita bermahabbah kepada Allah. Dan ternyata bermahabbah kepada Allah tidak mudah. Saya pun mengakui jujur belum bisa 100% bermahabbah kepada Allah. Saya juga akui saja. Sulit ternyata bermahabbah kepada Allah. Tidak mudah sekali ya. Ada saja unsur duniawi masih ragu. Karena berpikir tentang duniawi, berpikir tentang hubungan keluarga dan sebagainya. Tidak mudah ya. Baik, kita terusan. Hakikat 313 dan Ghuraba. Rasul memberi kabar gembira bagi kelompok kecil ini. Islam bermula dari keadaan asing, akan kembali asing sebagaimana awal. Maka beruntulah orang-orang asing. Ya, ini hadis Muslim. 313 ini bukan sekedar angka, tapi tanda kualitas ruhani. Makanya kita baru paham Allah memberi kabar gembira. Orang yang berkualitas itu cahayanya sudah penuh dalam mimpi. Ini sudah lolos. Nah, alhamdulillah mayoritas di sini sudah bercahaya. Itu dia. Alhamdulillah bagian dari satu pemenuhan nubuah-nubuah. Mereka tidak menonjolkan diri, tapi hatinya menyala oleh nur. Rasulullah bersabda, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan, semua neraka kecuali satu. Golongan yang satu ini disebut Ghuraba, ternyata rekan sekalian. Kelompok kecil yang tetap menjaga sunnah ketika yang lain tersesat oleh dunia dan sistem Dajjal. Jadi ternyata, dan ini sebetulnya bukan ternyata, kita sudah sampaikan berkali-kali yang mengarah kepada sini, bahwa Ghuraba itu adalah kelompok satu dari 73 golongan. Dan indikasi lain sudah sangat jelas. Dari 1000 orang hanya satu yang masuk surga. Dan segala banyak sudah kita kaji banyak yang menunjukkan carilah kelompok kecil, bukan kelompok besar ya. Sistem Dajjal dan penyembunyian Al-Mahdi. Dominasi sistem global. Al-Mahdi tidak dikenal luas karena disembunyikan oleh Allah di tengah-tengah dominasi fitnah Dajjal yang menutup pandangan manusia melalui sistem. Jadi gini, bukan disembunyikan dalam pengertian ditutup seperti kotak, bukan. Masuk di kotak, di kamar, dikunci, tidak tahu, bukan. Disembunyikan itu dari hidayah. Hanya orang-orang Allah pilih, orang yang ikhlas ya. Media global, ini banyak lah ini yang saya ya
Agama yang dibatasi dengan formalistik. Nah ini dia, banyak sekali kita nih beragama karena formalistik ya. Ilmu yang kehilangan ruh hati manusia yang dibutakan oleh dunia. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal sebagainya. Dalam kondisi ini, yang mengenal Al-Mahdi hanyalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang diselamatkan dari pengaruh sistem ini, maka adalah orang-orang yang hatinya hidup. Biasanya disebut dengan istilah sufi, ashabul basyirah. Ya. Orang-orang yang tersentuh memiliki basyirah, baik ilham maupun mubasyirat. Oke. Menurut hikmah dibalik 313, jumlah kecil adalah seleksi ilahi. Allah hanya mempercayakan misi besar pada orang yang bersih dari riya dan cinta dunia. Itu sampai semua begitu. Kecenderungan hadisnya. Informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Quran. Ketidaktahuan ulama bukan bukti ketiadaan Al-Mahdi, ingat itu. Tapi bukti bahwa ilmu tanpa hidayah tidak akan menuntun kepada kebenaran. Makanya wahai yang disebut tokoh agama, saya ulangi, tidak ada kebenaran walaupun Anda punya ilmu tanpa hidayah. Bahkan justru bisa jadi Anda membawa kesesatan kepada umat. Penentangan penguasaan Arab dalam bagian adalah skenario nubuwah untuk membedakan siapa yang ikhlas dan siapa yang taat kepada kekuasaan. 313 adalah pondasi peradaban baru. Mereka akan menjadi core team dalam sistem kepemimpinan ilahi yang menegakkan kembali Islam secara kafah. Makanya Masya Allah, rekan sekalian, berarti benar kita di sini ingin mencontoh kehidupan minimal para tabiin sajalah cukup. Syukur-syukur bisa sampai kepada para sahabat perilaku sehari-harinya. Masya Allah, syukur-syukur bisa mencontoh sebagian lah, nggak usah semua lah, sebagian dari kehidupan Nabi, pikiran Nabi, lisan Nabi dan sebagainya. Siapa Qurba? Ayo kita akan perdalam. Tadi kan 313 itu Qurba itu ternyata. Oke, kita akan jelaskan. Makna Qurba menurut ulama Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, dalam kitab Jami'al Ulum Mal-Hikam hadis kedua. Qurba adalah orang yang tetap teguh dalam sunnah Nabi saat orang lain meninggalkannya. Mereka memperbaiki apa yang telah dirusak manusia dalam ajaran agama. Tuh. Betul, makanya diingatkan. Kita diingatkan oleh Allah dalam mimpi, perbaiki ini, perbaiki itu. Makanya sering sekali teman-teman sekalian, ketika saya mau instruksikan, ayo kita buat tim untuk merumuskan sesungguhnya di antara banyak penawaran beribadah kepada Allah, banyak pendapat, kita cari, kita rumuskan. Mulai dari belajar sholat, wudhu seperti apa yang sesungguhnya mendekati kebenaran. Ini memperbaiki kita, ya, sadar. Kita lepaskan semua ego di sini. Wah, saya salafi Kang, saya tuh hati-hati ya. No, jangan ada kata salafi. Saya NU, wah orang yang sangat ilmunya dekat. Wah, semua berklaim kebenaran. Tinggalkan di sini. Runtuhkan ego pribadi, latar belakang. Kita mulai dari zero lagi. Makanya saya wanti-wanti. Saudara Bukasa, jangan Anda berpikir seolah-olah pikiran lama. Sudah kita nolkan. Kita gali satu persatu. Berprasangka baik. Apa sih bacaan Nahdien? Baca. Gak apa-apa. Bacaan Torekoh, kenapa mereka begitu? Zikirnya kencang, keras. Baca gak apa-apa. Tapi kita baca semua.
lalu kita putuskan bersama-sama. Ya, begitu rekan sekalian, itulah yang kita sekarang sedang jalani. Makna bukan sekedar berbeda, teman-teman, jangan berpikir berbeda, tetapi berani menjaga kemurnian Islam. Ketika mayoritas umat sudah mengikuti hawa nafsu, modernitas, atau kebiasaan dajalik. Istilah apa? Tidak apa-apa. Imam Nawawi menyatakan makna gharib, asing, ialah bahwa Islam pada permulaan sangat sedikit pengikutnya, lalu menyebar luas, lalu di akhir zaman akan kembali sedikit yang berpegang padanya. Jadi umat Islam sejati itu lebih sedikit. Makanya lambangnya 313 orang. Ya. Makna ghoroba adalah minoritas beriman yang tetap istiqomah. Bukan sekedar berbeda pendapat, tapi mereka yang teguh kepada Quran dan Sunnah. Yang murni, sekali lagi, yang murni. Kan semua mengklaim Quran hadis, semua. Tidak ada satupun kelompok sekarang yang tidak mengklaim sesuai Sunnah dan Quran. Di tengah mayoritas umat yang melunak dan terseret arus dunia. Begitu. Teman-teman, kalau nanti di sini berkumpul 73 kelompok, kita nggak ada apa-apanya. Tenggelam. Karena mereka pasti ilmunya tinggi-tinggi semua. Mungkin ngomongnya di sini bahasa Arab, kita bengong aja mungkin. Ya kan? Saya pernah pertemuan para Habib di mana ya pertemuan itu ngomongnya bahasa Arab. Saya kadang-kadang ini jangan ngomongin saya lagi. Jeleknya saya. Karena nggak ngerti kita, bengong-bengong. Oke. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, orang yang asing adalah orang yang berjihad untuk menegakkan agama di tengah manusia yang lalai. Mereka terasing karena istiqomahnya, bukan karena bid'ah dan fanatismenya. Betul kan? Betul. Jangan Anda merasa dulu sini zero kan. Bermohon kepada Allah. Semua ikhlas, meninggalkan semua masa lalu kita ya. Makna keterasingan ghoroba bukan karena ingin berbeda, tapi karena kesetiaan terhadap kebenaran membuat mereka disingkirkan. Rekan sekalian, kemarin ada pernikahan keluarga saya. Wah, besar, semua keluarga hadir. Saya satu-satunya yang tidak diundang. Coba ya, apa nggak sedih? Sedih lah. Untung ada Mas Suhada, penghibur saya. Tenang Kang, katanya. Saya kan diundang banyak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Sifat-sifat ghoroba secara kitabiah, lihat. Pertama, istiqomah di atas sunnah. Mereka memperbaiki apa yang merusak manusia di sunnah. Tuh, sekarang sedang kita perbaiki. Ayo, cara wudhu yang mendekati Rasulullah itu, ayo. Baca semua. Pendapat ulama semua aliran baca. Mana yang paling kuat? Nah itu dia. Kita adil. Oke, cara sholat semua kita perbaikilah ya. Sampai kepada titik kebenaran yang Allah kehendaki. Minoritas tapi kokoh. Sedikit jumlah mereka, besar pahalanya di sisi Allah. Tuh. Itu. Jadi selalu sedikit, selalu dibilang-bilang sedikit. Tapi besar. Ya, silakanlah. Kelompok mana yang punya pahala besar di tengah-tengah gelombang arus fitnah saat ini? Menolak sistem batil, mereka tidak tunduk pada sistem duniawi yang rusak. Surat Al-Hud ayat 1-2. Makanya kita punya target. Mungkin hari ini Allah belum sepenuhnya menolong kita supaya kita terus berjuang. Tapi kita harapkan nanti di sini kita lepaskan seluruh sistem. Ya, bahkan kalau perlu tidak ada lagi transaksi uang di sini. Beli keluar pakai uang sini. Kalau perlu kita hidup dari apa yang kita tanam. Kita bisa hidup dari apa yang kita usahakan di sini. Asing dalam ucapan dan perilaku tuh, perilaku. Bukan hanya
bicara kebenaran, tapi cara hidupnya pun aneh bagi masyarakat dunia tuh. Ya. Ini saya bukan kata-kata saya, ini kata-kata ulama. Rangkaian dari hadis-hadis tadi, ya. Rangkaian dari kitab-kitab tadi. Banyak sekali. Jadi, apa yang mereka bicarakan adalah aneh bagi masyarakat. Apa yang mereka lakukan aneh bagi masyarakat. Bahkan saking anehnya dicurigai. Karena aneh. Tidak takut dengan kesalahan manusia. Ya, ini sudah makan sehari-hari. Berbuat islah. Mereka memperbaiki ketika manusia rusak. Oh, ikhlas memperbaiki gitu ya. Maka kita semangat karena Allah di sini memperbaiki diri. Yang mungkin tadinya hampir 99% kita di sini itu hampir jarang-jarang tahajud. Mungkin selama hidupnya belum ada yang tahajud barangkali. Tapi di sini, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berjamaah dalam kebenaran kecil tuh lihat. Rasulullah menyebut beruntunglah ghuraba yang saling tolong-menolong menegakkan agama. Terasing karena iman, bukan karena eksklusivitas sosial. Ibnu Rajab menegaskan mereka asing bukan karena tempat, tapi karena jalan yang mereka tempuh. Cinta karena Allah tuh ya, bermahabbah terus ke situ lari. Kamu tidak akan mendapat kaum yang beriman kepada Allah mencintai orang yang menentang kepada Allah. Jadi harus ghuraba itu ciri-cirinya. Sabar dan zuhud terhadap dunia. Nah ini dia. Dibuktikan jangan zuhud formalistik dalam hitungan dunia, tapi zuhud benar-benar dalam pandangan Allah. Ya, ikhlas. Ketika kita makan hanya sehari sekali di sini, kita ikhlas kekurangan apapun, kita ikhlas. Pengen kebiasaan saya tukang minum kopi pagi sama malam, sekarang harus saya ikhlaskan kebiasaan. Dan semua ikhlas mengurangi ketergantungan yang diproduksi oleh dunia. Kita harus mencapai satu titik kita tergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Itu. Allah kehendak apa? Tahajud. Nah itu. Kita tergantung dengan itu. Kalau tidak tahajud sehari, gimana gelisah? Sakit, ingin cepat sembuh. Kenapa? Karena ingin cepat tahajud. Itu. Ya. Baik. Apakah ghuraba berkelompok? Mereka bukan satu orang, tapi kelompok minoritas terpilih dalinya adalah hadis riwayat Ahmad dari fakih, dari kalangan ghuraba, para fakih dari kalangan ghuraba adalah mereka yang melarikan agama dari fitnah. Melarikan maksudnya pokoknya keimanan itu kita menghindar untuk mempertahankan keimanan itu. Ada bentuk jamaah spiritual kecil seperti Ashabul Kahfi, Ahlul Uzlah, dan Ahlul Istiqomah. Surat Al-Kahfi ayat 13 mengatakan mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tuh, ini sudah berulang. Ghuraba itu ciri-cirinya adalah, coba lihat, sah di depan mata Allah itu siapa ghuraba? Pasti Allah tambahkan petunjuk-petunjuk melalui petunjuk yang sah, yaitu mubasyirat. Ayat ini menjadi prototipe Quranik bagi jamaah ghuraba. Jumlahnya sedikit, tapi bersatu dalam iman dan keikhlasan. Bersatu, harus kumpul. Ini banyak yang mengklaim ghuraba, judulnya ghuraba, mengklaim. Bukan itu. Lihat coba apa yang disampaikan. Ya. Lihat, ini gabungan dari pernyataan banyak kitab. Ghuraba, ibadahnya menegakkan salat malam, zikir, doa panjang, meski orang lain lalai. Tuh lihat. Bukan kata-kata saya. Akhlaknya lembut tapi tegas, tawadu tapi gagah dalam kebenaran, tidak mengejar popularitas, tapi mencari hikmah, ilah, dan syir zaman.
rahasia zaman, ya. Dakwahnya menyeru dengan hikmah dan kesabaran meski dituduh aneh atau sesat. Pergaulannya sedikit bicara, banyak merenung, lebih dekat dengan kalangan miskin dan ikhlas. Alhamdulillah ya, kita semua di sini miskin. Dunia hidup sederhana, tidak segera gemerlap duniawi. Perjuangan memperjuangkan agama meski sendirian, maksudnya kelompok kecil, walaupun melawan arus global fitnah dajjal, ya. Dan mereka satu lagi tambahannya, pede. Ya, Saya tambahan dari saya, pede. Ini umi di agama berani ngomong. Guroba dan jamaah akhir hadis akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang nampak menegakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka yang menentang sehingga datang keputusan Allah. Keputusan Allah itu apa coba? Keputusan Allah apa? Azab. Bisa, betul. Munculnya dajjal, semua. Mereka tidak akan membahayakan. Jadi jangan khawatir teman saya. Kalau saya buka ancaman kepada kita, rekayasa kepada kita, saya khawatir teman-teman takut terus. Makanya saya keep sendiri. Kan banyak saya bilang. Sebenarnya kalau saya buka ini, Masya Allah. Tapi saya sudah biar saja poin-poin tertentu saya tidak sampaikan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan. Yakin kepada hadis, yakin kepada mubasyir, bahwa kita ditolong oleh Allah. Tidak ada yang membahayakan. Ya. Korelasi Guroba, Taifah, Mansurah. Kelompok yang dimenangkan oleh Allah, mereka berkelompok saling mengenal secara rohani. Tuh lihat, saling mengenal secara rohani melalui apa? Melalui mimpi nanti, ya. Tapi tidak terikat dengan formalistik duniawi. Saya kira hampir sudah 5 menit lagi sudah ini. Kita cukupkan saja, ya. Demikian rekan sekalian, kita jujur atas definisi siapa Guroba menurut kitab, menurut hadis, dan menurut ulama klasik. Dan kita buka sedikit tentang kita, agar orang-orang yang berprasangka baik mulai yakin dengan apa yang kita lakukan, supaya mereka terajak dan terpanggil untuk datang ke sini. Itu tujuan, ya. Bukan ingin membanggakan diri, tidak. Bukan ingin mengklaim, tidak. Tetapi apa yang ulama sampaikan, alhamdulillah mayoritas hampir sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.